Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara membuat dashboard menggunakan Excel ya teman-teman. Jadi saya sudah bikin dashboard-nya, file ini bisa di-download di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, bisa diutak-atik, grafiknya bisa diganti-ganti untuk kebutuhan teman-teman. Jadi disesuaikan aja untuk kebutuhan teman-teman ya. Tampilannya cukup menarik ya, jadi clean look gitu, dan informatif banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini fluktuasi penjualan smartphone ya, antar toko dan juga berdasarkan merek juga. Kita bisa melihat total kuantitinya, bisa melihat revenue-nya, bisa melihat profit, dan juga teman-teman bisa filter berdasarkan toko, berdasarkan merek, berdasarkan dari seri dari merek tersebut ya, dan juga bisa difilter lagi berdasarkan waktunya ya. Waktunya itu bisa pakai bulan, bisa pakai tanggal, bisa pakai quarter, bisa pakai tahun ya. Lalu di bagian sini juga ada detailnya. Jadi secara umum eh, tampilannya udah keren banget tuh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya ada line chart ya. Di sini juga ada bentuk bar ya. Di sini juga ada bentuk kolom. Di sini ada pie ya. Di sini ada bentuk bar gitu ya. Teman-teman sebetulnya nggak perlu harus bisa desain, nggak perlu ya nggak perlu jago-jago banget lah. Yang penting tahu aja untuk gimana nyusun tata letak chartnya itu supaya lebih rapi, enak dilihat gitu aja. Jadi nggak perlu memiliki kemampuan untuk mendesain sesuatu. Yang penting teman-teman pertama bisa pivot table. Nah kalau belum bisa pivot, silakan tonton video saya yang ini ya. Nah, setelah bisa pivot table, teman-teman harus bisa membuat chart berdasarkan pivot table tersebut. Nah kalau belum bisa bikinnya, tonton lagi video yang ini juga. Oke, selain itu teman-teman perlu bisa namanya slicer teman-teman. Slicer itu apa? Jadi semacam fitur untuk memfilter data, tapi tampilannya lebih keren. Jadi pakai tombol-tombol kayak gini teman-teman. Ini namanya slicer. Jadi teman-teman kalau belum bisa, tonton video saya yang itu. Oke, selain itu teman-teman perlu bisa satu fitur lagi namanya timeline. Jadi timeline itu berguna banget untuk filter tapi berdasarkan date ya. Jadi tipe data date ya atau tanggal itu sangat bisa dipakai untuk membuat timeline. Nah, itu akan berguna untuk kita memfilter transaksi penjualan berdasarkan tanggal, teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini kurang lebihnya ya. Nanti saya akan jelasin uh, tahap demi tahap bagaimana membuat dashboard seperti ini. Caranya gampang banget, teman-teman. Oke? Baik, teman-teman, sekarang saya mau jelasin dulu datanya seperti apa untuk belajar membuat dashboard kita kali ini. Jadi di video kita kali ini kita akan menggunakan data penjualan smartphone. Ini mirip sama data yang ada di video saya sebelumnya yaitu tentang pivot table, yaitu saya sebagai seorang owner dari beberapa toko yang menjual smartphone, saya pengen lihat penjualannya seperti apa, kondisi profit setiap toko seperti apa, gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya datanya, nggak perlu khawatir, tinggal di-download aja di deskripsi, di situ udah ada linknya, teman-teman bisa pakai untuk belajar membuat dashboard. Oke, saya jelasin dulu dari kolom pertama, yaitu kolom tanggal. Jadi setiap transaksi saya catat tanggalnya, pasti ada tanggalnya, tanggal transaksi tanggal berapa. Lalu invoice, invoice itu jadi setiap transaksi pasti ada invoice-nya. Lalu di sini ada merek dari smartphone-nya ya. Merek smartphone-nya ada Apple, ada Samsung dan sebagainya. Oke, lalu ada serinya, jadi seri dari masing-masing smartphone itu. Oke, lalu ada tokonya ya, tokonya sekitar 7 kalau nggak salah 7 toko. Lalu di sini ada modalnya. Modalnya artinya harga dari saya beli ke pusatnya ya sebagai modalnya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah data retail price, artinya saya ambil margin ya, ambil margin sebesar 15% dari harga modal. Oke. Lalu yang berikutnya adalah quantity. Jadi dalam invoice tersebut, dalam satu tanggal tersebut, merek tersebut terjual berapa ya, itu kuantitinya. Oke. Lalu revenue adalah pendapatan, sama dengan pendapatan. Lalu revenue plus PPN adalah revenue tapi sudah ditambah dengan 11%-nya, oke. Lalu yang berikutnya adalah profit. Jadi ini adalah yang paling kita butuhkan ya. Jadi profit masing-masing toko, setiap merek itu berapa. Nah, itu kita akan cari tahu, kita akan find out di dashboard-nya. Lalu yang berikutnya adalah kolom payment. Jadi di tokonya melayani 3 macam metode pembayaran. Yang pertama e-wallet, yang kedua cash, yang ketiga adalah credit card. Oke, lalu yang berikutnya adalah transaction type-nya. Jadi transaction time-nya itu dia bisa membeli, si customer datang ke toko langsung beli ya. Nah itu namanya offline, juga bisa pakai e-commerce, website e-commerce, itu namanya online, oke. Lalu yang berikutnya adalah pria atau wanita, itu gendernya. Jadi saya pengen tahu merek merek ini lebih disukai sama pria atau wanita gitu aja. Jadi untuk bahan analisa juga ini untuk data pelengkap dashboard-nya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau bikin satu sheet baru.
namanya pivot data ya, pivot data, dan bikin satu sheet lagi namanya dashboard. Jadi nanti pivot data itu untuk menampung pivot-pivot data yang kita butuhkan untuk membuat chartnya di dashboardnya teman-teman. Jadi nanti konsepnya pivot datanya ada di sini, di sheet pivot data, lalu nanti chartnya akan kita tampilkan di dashboard. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu yang pertama kita mau bikin satu pivot dulu. Ya, kita blok dulu semuanya, satu table ini. Ya, lalu kita insert pivot table. Ya, lalu yang sekarang kita pilih yang existing worksheet, tapi untuk locationnya pas di bagian location itu kursornya teman-teman bisa pindah ke pivot data ya. Nah, di sini di baris paling atas ya, teman-teman bisa klik di sini di A1, teman-teman tinggal klik OK aja. Oke, setelah muncul area untuk pivot table-nya dan pivot table field-nya udah muncul, teman-teman tinggal tarik aja ya tokonya ya. Pertama tokonya ke bagian rows ya. Lalu tentunya profit ya. Profitnya itu ke bagian value gitu teman-teman. Oke. Jadi kita udah punya table pivot seperti ini. Tinggal kita rapiin aja angkanya. Kita kasih koma ya untuk pemisah ribuan, dan juga nolnya kita hilangin biar lebih rapi aja. Oke. Kalau gitu, kalau udah sampai sini, teman-teman bisa bikin pivot chart-nya ya. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian table pivot-nya, lalu teman-teman pindah ke pivot table analyze di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih menu pivot chart di sini ya. Oke, kalau saya lebih suka dengan line ya, untuk menampilkan profit untuk toko ini. Jadi, pilih aja line yang ini, ya. Pilih line ini, nah nanti akan ditampilkan di sini teman-teman. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa Ctrl X ya. Jadi di-cut aja teman-teman ya. Di Ctrl X lalu pindahin ke dashboard. Oke. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Jadi untuk masalah bagaimana nanti desainnya di dashboard itu belakangan aja teman-teman. Yang penting seluruh chart yang kita butuhkan di copy ke dalam sheet dashboard dulu aja, nanti untuk merapikan atau untuk membuat menjadi lebih indah ya. Itu nanti belakangan aja. Jadi teman-teman nggak kerja dua kali. Semua chartnya dipindahin dulu ke dashboard. Nanti terakhir baru kita akan merapikan dan mempercantik dashboardnya. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk chart yang kedua, kita akan bikin dari pivot table yang sama ya. Cuman kali ini kita bikin bar chart ya. Oke, jadi kita udah punya line chart. Nah, sekarang kita pengen bikin chart yang kedua, yaitu menggunakan bar chart. Oke, teman-teman bisa klik di bagian table pivot table-nya ya. Lalu tinggal ke bagian pivot table analyze, lalu tinggal klik pivot chart. Oke. Lalu teman-teman tinggal pilih yang bagian jenisnya bar ya. Oke, saya pilih yang ini aja. Oke, setelah muncul, kita Ctrl X ya, atau cut ya, lalu kita paste di sini aja. Oke, sementara gitu dulu, jadi nggak usah dirapi-rapiin. Ini mungkin kita kecilin dulu zoom-nya, supaya lebih kelihatan ya. Oke, jadi kita udah punya dua chart untuk di dashboard ya, dari satu pivot table yang sama. Yang berikutnya kita akan buat satu pivot table lagi. Oke, kita kembali ke source data, atau bisa copy aja yang ini teman-teman. Jadi kita copy, ya, kita Ctrl C, lalu kita ke sini. Nah, oke, kalau dari copy berarti kita udah bisa utak-atik yang di sini ya. Oke, daripada toko yang kita tampilin, kita balikin lagi ke sini ini juga, lalu kita taruh merek ya di sini, merek di bagian rows. Lalu yang berikutnya adalah quantity ya teman-teman. Jadi quantity kita tarik ke bagian values. Oke, lalu setelah itu toko kita tarik ke bagian kolom. Oke, jadi kita punya data seperti ini. Maksudnya apa teman-teman? Jadi kita pengen tahu perbandingan penjualan masing-masing toko dan juga dibedakan berdasarkan mereknya. Jadi misalkan saya mau tahu Apple, oke, dijual di best sell store itu sebanyak 58 item gitu ya. Dan semuanya ya, ada Google, ada OnePlus, ada Oppo, ada Samsung, ada Xiaomi. Oke, lalu yang berikutnya kita pengen bikin uh, chartnya teman-teman. Jadi kita klik aja di salah satu cell aja di pivot table-nya. Tinggal kita klik pivot chart. Oke, kita pilih yang kolom aja. Oke, kita pilih yang kolom ini. Langsung kita okein aja. Oke, dia langsung ada di sini, kita taruh di sini. Oke, kalau udah muncul, kita cek dulu. Oke, kalau udah bener, kita tinggal Ctrl X aja atau cut ya. Sama kayak tadi kita taruh di bagian dashboard. Oke, di sheet dashboard maksudnya. Oke, ini mungkin kita tarik aja biar kelihatan lebih kelihatan gitu ya grafiknya, komparasinya antara
penjualan satu dengan lainnya. Jadi kita udah punya 3 chart di dashboard, oke? Yang berikutnya kita akan bikin satu pivot baru lagi ya. Jadi kita copy aja dari sini, copy ke bawah. Nah, kali ini kita akan bikin ya. Ini kita show field list dulu biar kelihatan. Oke, mereknya kita balikin ke atas, tokonya kita balikin ke atas, sum quantity-nya balikin ke atas. Kita pengen bikin perbandingan serinya ya. Jadi seri dari handphonenya itu kita mau taruh di rows, oke? Udah muncul semua nih serinya dari smartphone-nya. Lalu yang berikutnya quantity masuk ke values, oke? Masuk ke values. Oke, jadi kita udah punya perbandingan kayak gini. Nah, sekarang kita pengen bikin chart dari pivot table ini. Sama ya seperti tadi, pivot table analyze ya. Lalu kita klik pivot chart. Oke, kita pilih yang bar aja, kayaknya lebih enak. Oke, bar. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Tinggal di OK-in, oke muncul. Nah, ini yang muncul kayaknya belum semua nih. Tapi kalau kita tarik ke bawah, nah ini tambah banyak, oke. Nggak apa-apa, yang penting kita udah punya chartnya, tinggal kita cut. Sama kayak tadi kita pindahin ke dashboard, cuman di sebelah sini aja. Jadi kita pengen bikin ini panjang ke bawah ya. Ya, jadi kita tampilin gitu. Oke, kayaknya udah muncul semua nih, ya. Udah panjang, udah muncul semua. Oke, jadi kita udah punya 4 chart, teman-teman. Yang berikutnya kita akan bikin satu pivot table lagi, ya mirip sama seperti ini, tapi kita nggak mau pakai tokonya ya. Jadi kita ambil prosentasenya aja. Kita copy dari pivot table yang ini. Jadi untuk menampilkan merek-merek dari handphone ya. Kita copy, lalu pindah ke bawah, kita ke Ctrl V di sini, ya atau paste. Oke. Lalu kita klik kanan show field list-nya. Nah, di sini kan ada toko, teman-teman tinggal dibalikin aja ke atas, jadi nggak usah pakai toko. Nah, tapi di sini kita mau ubah kuantitinya ini jadi tampilan persen, teman-teman ya. Jadi caranya dengan klik di sini, ya, klik kanan, lalu show value as ya percent of grand total aja, oke. Ya, dia akan udah berubah jadi persentase. Oke, ini paling enak kalau ada persen gini kita tampilkan dengan model chartnya itu pie atau donat ya. Oke, kita bikin chartnya dulu. Klik di sini, lalu pivot table analyze. Kita pilih pivot chart, lalu kita ke pie. Nah, di sini ada pilihan nih teman-teman. Kalau saya lebih suka yang model donat seperti ini, donat ya. Oke, nah udah tampil. Sama kayak tadi, tinggal kita cut, Ctrl X ya. Lalu kita ke sheet dashboard, kita taruh di bawah sini. Oke, itu untuk perbandingan mereknya secara persentase. Nah, ini persentasenya belum muncul teman-teman ya, jadi kita bisa klik di sini, tinggal add data labels-nya diaktifkan aja teman-teman. Nah, jadi nanti dia akan muncul persentasenya. Yang berikutnya kita mau bikin satu pivot table lagi, ya, untuk perbandingan gender ya. Jadi yang menyukai satu smartphone itu apakah pria atau wanita. Oke, kita copy aja dari pivot table yang sebelumnya. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Oke, lalu merek di sini kita balikin ke atas ya. Tinggal kita ganti dengan jenis kelamin aja di sini. Tarik ke bawah. Oke, udah di sini udah bener, ada persennya. Jadi tinggal copy aja lalu diganti rows-nya ya. Jadi gampang banget. Sama seperti tadi, ini paling enak ditampilkannya pakai model yang pie atau donat ya. Saya lebih suka donat. Oke. Oke, udah tampil, kita Ctrl X ya, cut, lalu kita paste di sini. Oke, gitu tuh. Oke, itu aja teman-teman. Lalu untuk menampilkan persennya jangan lupa kita klikkan di sini add data label. Oke, persennya udah tampil. Sini pria dan wanita. Oke, sip. Yang berikutnya kita mau buat satu pivot table lagi untuk perbandingan metode pembayaran ya. Jadi ada e-wallet, ada cash, ada juga kartu kredit atau credit card. Oke, kita copy aja dari pivot table sebelumnya ke sini. Oke, kita ganti jenis kelaminnya dengan payment. Oke, kita ganti dengan payment. Oke, udah betul. Tinggal kita buat pivot table analyze-nya, pivot chart-nya ya. Kita klik di sini pivot chart-nya, lalu kita tampilkan di modelnya pie, lalu pakai tipe yang donat ya. Oke, lalu kita Ctrl X di sini, lalu kita Ctrl V di bawah sini.
di bawah sini ya. Set. Oke, kita tampilkan persennya. Sip, dan tampil persennya. Oke, yang berikutnya kita akan buat satu pivot table lagi untuk perbandingan transaksi offline atau online. Oke, kita copy dari pivot table di atasnya, Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Oke, setelah itu kita edit ya, di bagian pivot table fields, payment kita kembalikan ke atas, lalu kita pilih transaction type-nya. Oke, ya udah betul, sini persen. Tinggal kita bikin chart-nya ya, kita ke pivot table analyze, lalu ke pivot chart ya, kita tampilkan pakai pie, lalu pilih yang donut. Oke, setelah muncul kita cut aja, lalu kita paste di sini, Ctrl V gitu ya. Lalu kita tampilkan persentasenya. Oke, jadi kita udah punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 chart ya. Oke, yang berikutnya kita akan buat satu pivot table lagi untuk menampung total quantity terjual, lalu revenue ya, total revenue, lalu juga total profit. Oke, kita copy aja dari yang atas, lalu Ctrl V di sini. Di sini kita utak-atik ya, kita tampilkan show field list-nya. Ini kita kembalikan lagi ya, dari persen menjadi yang biasa ya, no calculation. Oke, jadi untuk sum of quantity kita udah dapat, lalu transaction type-nya kita kembalikan ke atas ya. Jadi kita udah punya sum of quantity, lalu kita tambahkan revenue ya, setelah quantity revenue di values juga, lalu profit ya. Oke, nanti kita akan tampilkan di bagian atas ya dari dashboard, jadi di bagian sini ya, biasanya akan ada total ya, quantity juga revenue juga profit gitu teman-teman. Tapi untuk sekarang kita tidak perlu tampilkan dulu, karena kita nanti akan sedikit mengatur atau mendesain ya, mengatur tata letaknya. Jadi lebih baik ditaruh di sini aja dulu, tidak perlu ditampilkan dulu. Oke, teman-teman. Oke, yang berikutnya kita akan buat slicer ya, slicer untuk filternya. Jadi kalau kita pilih merek smartphone tertentu, nanti otomatis chartnya akan terkoreksi gitu, teman-teman. Oke, caranya gampang, kita tinggal ke sheet pivot data, kita tinggal ke pivot table yang ini ya. Oke, kita klik kanan, bukan klik kanan ya, kita klik di sini maksudnya. Lalu teman-teman ke pivot table analyze. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih insert slicer. Nah, insert slicer, nanti teman-teman tinggal pilih merek ya, lalu seri dan toko. Oke. Oke, seperti itu. Lalu untuk tanggalnya, teman-teman tinggal pilih pivot table analyze, insert timeline-nya. Oke. Ini muncul pop-up seperti ini, tinggal diklik cek ya tanggalnya. Oke. Dia akan keluar seperti ini. Oke. Jadi nanti dia akan mengkoreksi berdasarkan waktunya ya. Misalkan Januari dia penjualannya kayak gini. Oke, kalau kita blok sampai Desember, apa yang terjadi? Dia akan full ya, penjualan selama 1 tahun gitu. Oke, gitu teman-teman. Setelah itu kita akan pindahkan slicer dan juga timeline ini ke dashboard ya. Kita cut aja ya. Kita blok, kita pilih semuanya, lalu kita Ctrl X ya, kita pindahin ke dashboard. Oke, lalu kita susun di sini ya. Waktu di sini saya taruh di sini ya, kira-kira gitu. Nanti tinggal dirapi-rapin aja, lalu merek di bawahnya saya rapetin ya, dari Apple sampai Xiaomi aja, lalu seri di bawahnya ya, atau toko di atasnya deh. Toko dulu, tokonya di sini ya, tokonya di sini, lalu di sini bagian untuk bentar saya kecilin dulu biar enak. Oke, tokonya di sini ya, lalu mereknya di sini, lalu serinya di sini gitu. Oke, kita udah punya slicer ya. Hanya saja ini belum connect ya ke setiap chartnya ya. Nah, cara mengkonekkannya adalah kita ke bagian pivot table-nya, ya kita kembalikan lagi, filternya kita select all lagi, ya.
Kita kembalikan lagi, kita kembali ke pivot table, lalu di setiap pivotnya kita bikin koneksinya ya. Caranya gimana teman-teman? Jadi kita klik di bagian pivot table-nya, lalu kita ke pivot table analyze. Lalu di sini ada filter connection teman-teman. Kita klik aja, lalu ada merek, seri, tanggal dipilih aja sama toko. Oke, nanti dia akan terkoneksi dengan slicer yang tadi. Berikut juga yang ini, juga kita berikan filter connection ya. Semuanya kita pilih ya. Pivot table yang ini juga kita kasih filter connection. Oke, lalu yang ini ya, yang ini juga toko ya. Lalu yang ini juga merek, seri, tanggal, toko. Oke. Lalu ini filter connection, merek, seri, tanggal, lalu toko. Lalu ini juga ya, ini juga merek, seri, tanggal, toko. Oke. Apakah udah semua? Kita cek ya di bagian dashboard ya. Kita cek, kita klik Januari deh. Apakah berubah? Oh ya, berubah ya. Berubah Februari, kita klik, nah dia akan berubah semuanya ya. Oke, itu kalau kita pilih 2004 berarti 1 tahun ya. Oke, kalau kita pilih satu toko aja misalkan best sale store, apakah berubah? Oke, berubah ya. Oke, tapi ini tampilnya kurang informatif ya. Mungkin saya koreksi aja sini. Chart yang ini saya ganti ya. Saya hapus saja. Saya hapus ya. Saya bikin yang lebih informatif ya. Saya mau bikin pakai modelnya kayak gini aja ya. Kayak gini. Tapi di sininya saya saya ganti ya. Saya ganti dengan tanggal ya. Saya dengan tanggal gitu. Nah, dengan tanggal di sini tokonya nggak ada. Tokonya ada deh, tokonya ada. Lalu, oh ya, sum quantity-nya juga ada. Oke. Oke, lalu kita buat chartnya. Kita pilih pivot chart ya. Kita pilih yang lain aja. Oke. Kita ganti yang lain. Oke, kita Ctrl X di sini, lalu kita Ctrl V di sini. Oke, jadi lebih bagus ya. Kita tes kalau kita ganti tokonya. Oke, benar dia terkoreksi kalau kita pilih semuanya. Oke, dia begitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Saya mau gimana caranya supaya ini semuanya ya. Jadi kita kayaknya nggak perlu pakai tokonya ya. Nggak perlu pakai tokonya. Oke. Kalau tokonya saya hilangkan, apa ya yang dia cuma satu aja ya. Oke, ini totalnya. Oke, saya lebih butuh yang kayak gini sih, jadi satu aja. Jadi nggak kayak tadi, kalau tadi kan dibagi per toko lagi. Oke, jadi ini sudah ditampilkan untuk aksis atau sumbu X-nya, dia akan menampilkan bulannya, lalu sumbu Y-nya dia akan menampilkan kuantitinya. Ya, kayaknya ini udah benar, lebih informatif ya daripada yang tadi. Ya, jadi kalau saya pilih best sale store, oh ini adalah fluktuasi dari penjualan untuk toko best sale store ya, seperti ini. Ya, lalu kalau saya pindah ke Dino Celindo, dia akan seperti ini, berbeda-beda ya. Ya, begitu juga dengan chart-chart lainnya. Oke, nanti kita akan rapikan. Oke, sementara itu kita sudah berhasil mengkoneksikan slicer dan juga timeline ya. Jadi kita kembalikan lagi ini ke months ya. Jadi di sini teman-teman bisa tarik ke bawah sedikit mungkin ya, supaya ada scroll bar. Ini ada scroll barnya, jadi bisa ditarik ke sana ke sini ya. Oke, yang berikutnya kita akan fokus untuk merapikan ya setiap chartnya. Oke, kita nggak perlu terlalu fokus ke ngatur tata letaknya, karena ukuran dari chartnya mungkin akan berubah-berubah sesuai dengan modifikasi kita ya. Jadi kita fokus dulu ke setiap chartnya, kita pengen chart yang seperti apa. Oke, kita sedikit modif ya. Oke, kalau kita pilih chartnya, di sini ada bagian untuk ada kuasnya di sini ya. Oke, di sini kita bisa pilih teman-teman ya, sesuai dengan yang teman-teman suka. Oke, kalau suka yang ada dotnya seperti ini, ada titik-titiknya, boleh dipilih. Oke, jadi ada titiknya ya teman-teman. Oke, kalau di sini ada simbol plus gini, itu teman-teman bisa modif elemennya, apakah ada yang mau ditambah atau dikurangin. Kalau saya nggak usah nampilin total ya, karena ya kita anggap aja kita udah tahu itu tentang apa ya.
Jadi kita nggak usah pakai chart title deh, jadi lebih simple. Legend juga nggak usah, jadi simple aja. Jadi satu chart ini benar-benar full untuk nampilin chartnya gitu. Oke, untuk ini menurut saya sih udah cukup oke. Ini kita tampilin semua dulu deh. Oke, nah untuk yang ini sepertinya kurang lebar ke samping ya. Karena terlalu rapat nih angkanya di bawah. Atau kita bisa modif ya. Jadi di sini, di bagian sini kita bisa atur ya. Kita nggak mau chart title, kita juga nggak mau legend ya. Terus gimana caranya dia itu, oh yang ini, nah di sini kita mau dia nampilinnya per ribuan aja. Jadi kita pilih di bagian angkanya di sini, kita klik ya sampai kepilih gini. Lalu format aksisnya, nah kita pengen yang display unitsnya kita atur jadi 1000 ya. Jadi dia lebih kecil angkanya ya, karena dikalikan dengan 1000 gitu. Menurut saya sih ini lebih oke sih. Oke, kalau untuk stylenya silakan dipilih pakai kuas. Oke, kalau suka yang model titik-titik begini silakan. Ini juga oke nih begini nih. Ya ada semacam kayak gradasi gitu. Oke, ini lebih tebel. Kayaknya ini lebih mantap ya. Oke, saya pakai ini aja kali ya. Tapi saya nggak mau pakai chart title-nya. Oke, untuk ini udah fix ya. Jadi tata letaknya nanti aja, yang penting kita fokus ke setiap chartnya ya. Maunya seperti apa. Oke, kalau ini tokonya memang harus tampil karena kita harus tahu setiap kolomnya ini warnanya kan beda-beda. Kita harus tahu itu biru itu untuk toko apa gitu kan. Cuma kayaknya kita mau pindahin legendnya dari sini ke sini deh. Kayaknya lebih enak gitu. Gimana caranya? Oke, kita pilih ininya dulu. Legendnya, nah di bagian legend ini kalau kita klik sini ada pilihan pindahin ke atas nih, top ya. Oke, jadi dia dipilih tampilannya ke atas. Jadi yang di samping ini nggak ada. Oke, terus apa lagi? Kayaknya itu aja ya. Akses nih apa? Oh, ini harus ada sih. Gridline harus ada. Oke, terus tampilannya ada yang lebih bagus nggak kira-kira? Mungkin teman-teman bisa pilih-pilih yang sesuai dengan selera ya nih. Betul-betul subjektif sih. Kalau saya sukanya yang gradasi-gradasi gini keren kayaknya ya. Cantik ya. Tapi kalau mau dibagusin sih, jadi ditarik aja. Jadi biar ukurannya bisa apa ya, compact gitu ya, bisa ngepres gitu ya. Yang di sini tampil dua chart, yang di sini tampil satu. Tapi kiri kanannya press ya, presisi gitu. Kalau ini udah bagus sih, donat ya. Tinggal mungkin saya nggak mau judulnya, nggak usah. Chart title nggak usah kali ya. Terus legendnya dipindahin ke atas kali. Ya. Nah gitu lebih enak kayaknya. Oke, terus warnanya mungkin ya. Warna sih kalau mau donat yang lebih gendut yang ini ya. Lebih ya gendut ya. Saya lebih suka ganti colornya aja mungkin pakai yang lebih enak dilihat ya. Nah ini kayaknya lebih oke nih ya. Atau kalau yang ini monokromatik itu warnanya dia sama-sama aja gitu. Jadi kalau oranye nanti ada oranye tua, ada oranye muda gitu. Jadi kurang oke juga sih. Mungkin saya lebih cocok yang ini. Nah ini. Oke, jadi saya cuman ngilangin title-nya ya, dihilangin sama legendnya saya pindahin ke atas gitu. Sama warnanya dirubah ya, dirubah ya lebih enak lah, yang lebih terang gitu ya. Itu terus ini juga sama, cat title nggak perlu, legendnya pindahin ke atas. Terus warnanya dirubah jadi gimana ya? Yang mana teman-teman ya, sukanya? Oke. Nah ini kayaknya lebih enak melihatnya. Oke, yang ini eh, sama ya. Cat title nggak usah, legend pindah ke atas, lalu warna ya. Warnanya mungkin ini lebih enak kayaknya. Oke,
Gitu aja untuk yang bagian chart yang bentuknya pie atau donat ya. Lalu ini barnya ya, saya nggak perlu, title-nya juga nggak perlu nih ya, title nggak perlu, grid line perlu ya, legend kayaknya nggak perlu deh, legend nggak perlu. Karena kan udah jelas nih itunya, seri smartphone-nya di sini. Mungkin tinggal itunya aja, warna ya, cari yang lebih enak. Nah ini enak nih teman-teman, jadi udah ada gradasinya background-nya, lalu di setiap barnya juga udah ada angkanya nih teman-teman. Oke, saya pilih yang ini aja ya. Oke, lalu kalau teman-teman nggak suka ada pinggirannya gini, nah teman-teman bisa ke sini nih, no line gitu ya, bordernya, bagian border no line gitu. Nah dia nggak ada garisnya, gitu teman-teman. Jadi banyak banget settingan-settingan, jadi ini bener-bener sesuai selera teman-teman aja ya. Ini subjektif, ini saya sukanya begini, ya udah saya buatnya begini. Oke, itu dulu ya. Kalau untuk masing-masing chartnya kayaknya udah oke, udah enak dilihat. Tinggal nanti kita atur tata letaknya. Yang berikutnya kita akan mengatur ya tata letaknya dari chart-chart ini ya supaya lebih rapi. Oke, kita mulai dari yang paling kanan ya. Kita geser dikit. Ya, kita geser dikit ya, mungkin sini ya. Terus teman-teman kalau mau pilih lebih dari satu chart, tinggal pencet shift sambil di klik ya chartnya. Jadi bisa kepilih semua. Oke, kalau gitu tinggal digeser aja. Gitu. Disamain tingginya ya. Oke, ini kayaknya tingginya udah sama. Tinggi samain aja. Kalau mau dipastiin, perbesar ya. Oke, kayaknya udah cukup lah ya. Oke, lalu di sini kalau kita mau rata kanan ya, misalkan ini sama ini mau diratain gitu ya, tinggal di save format lalu line right-nya ya. Oke, nanti dia yang bawah akan menyesuaikan yang sama yang atasnya. Oke, tinggal yang di sini ditarik ke sini biar sama. Oke, gitu. Terus ini kita bikin compact ya. Jadi kita bikin begini. Yang bawahnya kita samain, menyesuaikan. Gitu ya. Oke, terus ini kayaknya kurang ke sini. Kurang tengah ya. Biar ketemu di tengah gitu ya. Oke, ini juga dirapiin, disamain tingginya. Gitu, ini juga. Ya, yang penting kelihatan rapi aja. Ya, saya rapin dulu. Ini sini. Ya. Oke, ini samain. Oke, sip. Jadi udah kelihatan compact yang tengah nih. Nah ini ada jarak ya. Kita tarik aja ke bawah biar sama ya. Oke, jadi lebih rapi, compact gitu. Terus yang ini juga tanggalnya kita mepetin sini deh. Kita tambahin dikit deh, gitu, biar agak leluasa ya. Yang penting scroll bar ini bisa kelihatan nih teman-teman. Oke, lalu ini toko juga saya tarik ke sini biar sama. Ya, gitu. Oke, lalu yang berikutnya merek ya. Merek ya seginilah kira-kira. Tarik ke sini biar sama, oke. Lalu di sini. Oke. Oh, kalau merek banyak ya, mereknya lebih dari, oh terakhir Xiaomi aja ya. Biar nggak ada scroll bar gitu maksudnya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi Apple sampai Xiaomi-nya kelihatan. Jadi nggak usah ada scroll bar-nya di uh, secara vertikalnya ya. Kalau seri kayaknya emang harus ada scroll bar karena dia banyak ya. Tapi kita maksimalkan ya sampai di sini, jadi sama. Jadi sama, ke sampingnya juga ya. Oke, jadi rapi ya kalau kita kecilin gitu ya. Jadi dashboard kita rapi ya, jadi kayak seolah-olah dia satu kotak besar gitu ya. Oke, yang berikutnya mungkin kita bisa kasih background ya. Background sekitar sini ya. Di sini ya, segini aja backgroundnya kita ganti. Mungkin grey aja ya, paling ini ya, netral gitu ya. Grey. Nah, terus di bagian header mungkin kita kasih segini kali ya.
segini, kita kasih header ya. Itu kita kasih warna apa? Enaknya biru ya. Biru muda atau biru apa? Terserah teman-teman ya. Oh, saya selalu suka warna biru karena lebih adem di mata ya. Itu terus di bagian kiri mungkin ada logo saya, logo apa? Logo perusahaan atau PT gitu ya. Atau saya simbol aja lah. Saya pakai shape aja ya. Shape di sini saya gambar kotak aja lah. Kotak, lalu saya cari shape fill-nya ya. Mungkin pakai gambar aja. Saya ambil dari online aja ya. Coba ada nggak dia smartphone gitu ya. Smartphone ya, fonts ada S-nya. Biar lebih dari satu. Nah ini ada banyak nih kayaknya lagi ini bagus nih teman-teman. Oke, kita insert ke situ. Oke, dia udah tampil, cuman dia agak stretch ya teman-teman. Mungkin kita pepetin biar bagus gitu ya. Oke, kayaknya oke. Nah, tinggal dia outline-nya aja ya, di no outline aja. Jadi dia seolah-olah gambarnya aja gitu. Ini bisa kita pindah-pindah ya, ke sini kayaknya lebih oke deh. Oke, terus ke di sini saya mau kasih judul ya, dashboard ya. Dashboard penjualan smartphone. Smartphone ya. Benar nggak tuh ejaan saya? Smartphone aja ya. Lalu di sini PT apa terserah ya. Saya kasih nama saya aja ya. Saya kasih nama saya bold ya. Lalu hurufnya mungkin saya gedein ya, biar kelihatan lebih tegas gitu ya kesannya. Lalu jangan lupa di sini kita kasih quantity yang tadi ya, teman-teman ya. Enaknya di sini di bagian bawah sini kayaknya lebih enaknya. Ini sama dengan ya, kita kasih sama dengan, lalu kita ke pivot data, lalu ke sini ya. Jadi otomatis dia ada rumusnya get pivot data tuh teman-teman ya. Ya kita bold aja. Oke, lalu sebelahnya dikasih jarak aja satu sel gitu ya. Satu jarak, terus kita kasih sama dengan lagi ke pivot data, lalu kita ambil yang sum of revenue. Oke, karena dia besar ya, mungkin kita merge cell sama sebelahnya aja, biar oke gitu. Kita kasih jeda lagi satu, kita merge cell lagi. Oke, yang ini kita merge cell juga deh, gitu ya, biar sama semua merge cell. Oke, ini sama dengan pivot data yang profit. Oke, gitu, tinggal semuanya dikasih bold gitu ya. Terus semuanya juga digedein dikit, fontnya mungkin jadi 14 ya. Terus ini di sininya udah ada komanya, tapi di sini belum ya. Mungkin di sini juga harus dikasih ya kayak gitu ya. Terus gitu. Terus di sini kasih judul kali ya, biar enak. Ini merge cell dulu semuanya. Di sini merge cell. Di sini merge cell juga. Oke, di sini total quantity gitu ya. Quantity. Di sini total revenue. Total new ya. Di sini total profit ya. Di bold gitu ya, biar kelihatan lebih tegas ya. Juga diperbesar sedikit mungkin ya. Oke, nah ini terserah kalau teman-teman suka dikasih rupiah atau dolar gitu, terserah ya. Kalau saya lebih suka ini aja, angka aja, jadi nggak perlu ada kursnya ya. Jadi gini teman-teman, dashboardnya udah jadi ya, tinggal kita tes nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perbesar tampilannya seperti ini ya, cakep ya. Jadi warna biru enak dilihat ya. Lalu kita pilih misalkan saya mau, ya ini 1 tahun ya, 1 tahun sudah kepilih semua ya. 1 tahun sudah kepilih semua, ya 2024. Saya punya apa, penjualan seperti ini bentuknya tuh teman-teman. Kalau kita perhatikan di grafik yang ini, saya lihat di Januari ke Februari naik sedikit, lalu naik Maret ke Maret naik lagi, ke April naik sedikit, lalu ke Mei naik banyak nih, ya. Lalu turun di Juni, nah turun, lalu naik sedikit, lalu turun lagi ke Agustus, lalu mendatar, lalu naik sedikit, lalu merosot lagi di November, lalu naik lagi di Desember. Itu teman-teman, nanti kita setelah ini kita akan coba belajar gimana cara membaca dashboardnya. Yang terpenting teman-teman sudah
berhasil membuat dashboard-nya dengan cantik ya, dengan rapi, dan sudah lengkap dan informatif. Tinggal nanti cara membacanya seperti apa, kita sama-sama belajar. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca dashboard yang kita buat ya bersama tadi. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada timeline ya. Timeline itu sangat banyak fungsinya ya. Kita bisa klik di sini, ada pilihan untuk years untuk melihat tahun ya. Karena datanya itu hanya di 2024 maka hanya bisa dipilih di 2024. Jadi kalau teman-teman pilih ke 2025 jadi nggak akan tampil apa-apa ya. Oke, lalu quarters. Quarters itu artinya per 3 bulan ya. Jadi Januari, Februari, Maret itu quarter pertama ya. Berikutnya April, Mei, Juni, nah itu kuartal kedua dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi satu tahun itu ada 4 kuartal, maksudnya gitu teman-teman. Lalu ada pilihan months atau bulan ya. Jadi kalau kita pilih Januari, Februari aja bisa teman-teman. Atau pilih lebih dari 1 bulan juga bisa. Jadi misalkan saya pilih Januari, Februari, nah dia akan ada tampilan, akan ada koreksi di setiap chartnya teman-teman. Oke, saya balikin lagi ke years. Lalu kalau teman-teman mau pakai tanggal juga bisa teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman scroll ke sini. Ya, jadi kalau saya mau tahu tanggal 1 sampai tanggal 10 misalkan ya, penjualannya seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi akan mengkoreksi semua chart yang ada di sini ya. Jadi timeline ini sangat membantu kita teman-teman. Oke, saya balik lagi ke tahun, saya mau pilih semuanya. Sebagai owner, contoh ini ya, contoh kasus. Saya pengen tahu nih di Mei itu ada kenaikan yang cukup signifikan, itu kira-kira apa penyebabnya. Oke, saya fokus ke bulan Mei aja misalkan. Saya bulan Mei, saya pilih Mei, oke. Otomatis itu akan mengkoreksi semua chart. Nah, di sini ketahuan ya, Master Store itu menyumbang profit yang cukup signifikan, cukup besar ya dibanding yang lain gitu. Eh, Caranya untuk menyorting ini sepertinya sudah saya sorting ya. Nah, teman-teman kalau mau sorting tinggal klik di bagian toko sini, lalu more short options, lalu di sini dipilih ascending A to Z ya, buy. Nah, tinggal dipilih sum of profit gitu. Lalu akan ditampilkan seperti ini. Begitu juga untuk tampilan bar yang seperti yang ini ya, yang untuk serinya, teman-teman juga pilih di sini, di bagian sini nih ada chart area ya. Lalu di more short optionnya, teman-teman bisa pilih ascending A to Z by sum of quantity. Tinggal di OK aja, dia akan langsung terurut. Yang paling atas itu adalah yang terbanyak ya, lalu diurutkan sampai yang paling sedikit gitu teman-teman. Oke, di bulan Mei, Master Store itu profitnya paling besar. Kalau saya mouse over di bagian bar yang Master Store, dia ketahuan ya angkanya 94.126.000 ya, sekitar itu. Oke, di Mei itu paling banyak di seri penjualannya iPhone SE ya, 2022 ya. Dia 13 item, atau 13 unit ya terjual di bulan Mei itu, teman-teman. Oke, kalau pilih ke Master Store ya, saya penasaran ya, maka saya pilih toko Master Store aja. Oke, seperti ini ya. Maka untuk Master Store aja itu handphone yang paling banyak terjual adalah Redmi Note 9 Pro Max ya, sebesar 10 unit ya. Dia cukup signifikan ya. Yang lainnya yang kedua Galaxy S21 FE itu 6 unit gitu ya. Yang paling sedikit adalah OnePlus 11 gitu. Jadi cara membacanya satu grafik bisa berhubungan dengan grafik lain. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana cara membaca dashboard seperti ini teman-teman. Kalau kita kembalikan lagi, teman-teman tinggal klik clear filter di bagian sini pojok kanan atasnya. Dia akan terpilih lagi semuanya. Oke. Begitu pula kalau saya mau lihat misalkan ya, tadi saya lihat ada penurunan signifikan di November. Saya pengen tahu ya di November tuh ada apa gitu. Oke, saya ke November dulu. 2024. Nah, November saya pilih. Oke. Ternyata terjadi ya penurunan di November ya. Coba saya lihat yang paling besar aja 59 ya, Master Store ya. Paling besar profitnya 59.288 ya. Ya kalau saya bandingkan dengan yang tadi di Mei gitu ya. Saya nggak pilih Novembernya, saya nggak pilih ya. Master Store itu 94 juta. Nah, jadi memang betul-betul turun ya. Itu teman-teman cara membacanya dengan membandingkan setiap bulannya seperti itu. Ya, 59 juta. Oke, kalau kita mau tahu misalkan kita balikin lagi setahun ya. Kita mau cek misalkan ada satu smartphone yang mau kita cek
Dia tuh misalkan Apple, merek Apple gitu ya. Merek Apple, otomatis yang serinya ini akan kepilih yang Apple semua nih teman-teman. Nah, Apple itu yang paling banyak itu lakunya di toko yang mana. Nah, kita tinggal lihat ke sini teman-teman ya. Tinggal lihat di grafik yang ini, chart yang ini. Oh, ternyata di global sale ya. Ya dia profitnya 118 juta ya. 934.835 itu teman-teman. Oke, secara quantity di sini ya, ya betul, global global sale ya, paling tinggi ini hijau ya. Dia 65 unit teman-teman ya. Kalau teman-teman ke bagian tengah, lalu di mouse over aja, dia langsung ketahuan value-nya 65 ya. Jadi kalau kita ke global sale ya, global sale, nah dia langsung ada iPhone ya. iPhone SE ini paling laku dia, 14 unit yang terjual. Keduanya iPhone 15 Pro 12 itu. Jadi ini menyumbang. Yang lainnya cukup signifikan ya bedanya. 14 ke 12 ya selisihnya cuma 2. Sedangkan sini ke sini selisihnya 4. Oke, cukup banyak ya untuk Apple. Kalau saya mau pilih semuanya lagi, klik di sininya ya. Lalu kalau tokonya mau dipilih semuanya lagi, klik filternya. Oke. Sekarang saya mau tahu misalkan Samsung Galaxy ya, Samsung. Saya mau pilih Samsung gitu ya. Samsung itu yang paling banyak suka itu pria atau wanita gitu ya. Ternyata setelah dicek di Samsung, kita pilih ya, seluruh toko kita pilih, seluruh tanggal kita pilih. Untuk Samsung itu yang paling banyak pakai, yang paling banyak beli maksudnya adalah pria ya. Sorry, wanita ya, wanita. Dia 57% ya. Sedangkan pria hanya 43%. Jadi ya lebih banyak wanita yang pakai. Lalu pembayarannya untuk pembayaran Samsung itu paling banyak itu adalah ini yang credit card sistemnya. Jadi yang beli Samsung itu paling banyak metodenya pembayarannya pakai credit card gitu teman-teman. Oke, untuk transaksinya dia paling banyak adalah online teman-teman. Berarti orang yang beli Samsung itu paling banyak beli ke toko-toko saya itu lewat e-commerce, jadi lewat website e-commerce. Jadi sebesar 56% transaksi itu lewat online untuk handphone merek Samsung ya seluruh serinya gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa pilih lebih spesifik lagi serinya, misalnya bisa pengen Galaxy A14 aja ya, langsung ketahuan di sini teman-teman. Ya, otomatis dia akan yang di sininya hanya satu handphone aja, jadi akan ada kotak besar seperti ini ya, 37 gitu. Kalau kita mau pilih semuanya, ya udah langsung di clear filter aja lagi gitu teman-teman. Ya, jadi ini sangat informatif sekali teman-teman. Mungkin ada lagi yang bisa yang kita coba kita filter apa lagi. Oke, kita mau cari tahu di Desember ada kenaikan lagi nih. Oke, saya mau ke Desember dulu. Saya pilih bulannya dulu ya, ke bulan Desember aja. Oke, oke. Di sini ada penjualan di Desember itu paling banyak ya. Ternyata Pixel ya. Pixel paling laku ya. Pixel 4 XL ya. Itu paling laku, ada 11 unit terjual di Desember di seluruh toko saya. Yang paling banyak menjual adalah Best Sale Store ini sepertinya. Ya, Best Sale Store ya. Best Sale Store dia menjual Google ya, menjual Pixel ya. Jadi Pixel itu mereknya adalah Google. Oke. 11 unit ya. Tapi tidak semua 15 unit ini dijual sama Best Sale Store ya. Tentunya akan ini sekali sangat berpengaruh terhadap eh, grafik-grafik lainnya gitu teman-teman. Oke, saya balik lagi ke 1 tahun. Eh, Oke, nah kalau saya mau kasih, misalkan saya mau kasih ya ada rencana mau saya kasih bonus ya. Jadi toko mana yang terbaik ya menjual dalam 1 tahun itu saya akan kasih ke Dino Selindo ya. Mungkin leader di sana akan saya kasih bonus karena berhasil menjual lebih banyak daripada toko lainnya. Jadi saya bisa langsung mengambil keputusan, oh Dino Selindo akan menjadi toko terbaik saya akan memberikan bonus ya untuk sekaligus juga untuk menyemangati toko lain agar tahun depannya bisa seperti Dino Selindo ya gitu. Jadi cukup bisa dilihat aja dari grafiknya seperti ini ya. Oke, lalu untuk yang terendah ya, eh, Rima Sale ya, Rima Sale. Mungkin saya akan koreksi, jadi saya akan datang ke tokonya, saya akan cari tahu, find out kenapa
dia peringkatnya terbawah gitu, ya. Jadi saya akan koreksi ya, saya akan mungkin lihat penyebabnya apa, penurunannya itu ya. Jadi biasanya kalau sebagai owner itu lebih fokus ke setiap ada penurunan penjualan itu kenapa ya, dan situ bisa kita lihat. Di sini juga bagian atasnya ada total quantity, total revenue, total profit juga terpengaruh ya dari sini. Dari, dari bulan misalkan saya mau tahu di Januari ya, dia langsung terkoreksi, oh ada di Januari 2024 ada 157 unit ya, handphone terjual di seluruh toko saya. Pendapatannya 2 miliar, lalu total profitnya 262 juta, 7 sekian gitu ya. Lalu apalagi, mungkin ya itu dulu teman-teman ya. Jadi dari dashboard yang ini sangat-sangat informatif, sangat membantu saya untuk mengambil keputusan ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja, filenya ada di deskripsi tinggal di-download, teman-teman bisa langsung utak-atik gitu ya. Oke teman-teman, segini dulu, pelatihan untuk membuat dashboard-nya. Kalau teman-teman suka tutorial ini, teman-teman bisa like, bisa share ke teman-temannya, ke teman-teman yang suka juga, bisa juga subscribe ya, untuk mengikuti video-video lainnya ya. Juga kalau ada pertanyaan atau mungkin ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Makasih teman-teman, stay tune, tetap di channel saya, oke?